Awas, di dalam silaturahmi itu ada janji Nabi yang tidak kira luput. Tidak kira luput. Wah, males aku merono, kono tidak tahu nang aku. Nah, kalau kita mikir itu, kita males akhirnya. Tapi kalau ingat janji Nabi yang ditawarkan Nabi, kita beno masih kono tidak tahu nang aku pokoknya katanya merono. Ketika kita hidup, permintaan Allah itu untuk ibadah. Illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah, ibadah yang utama itu ya salat ini. Kan ini babnya ada istidad misalnya salawat. Imam Ghazali pintar sudah mempersiapkan sedemikian rupa bahwa kita salat itu memang tidak panjang. Otomatis ada waktu lebih setelah kita melakukan sholat. Imam Ghazali memberikan kalau ada waktu lebih dari sesudah kita melaksanakan ibadah wajib, kalau ada waktunya, kemudian di sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah ternyata sudah selesai juga, masih ada waktu tersisa, maka pilihan yang terbaik menurut Imam Ghazali untuk mengisi waktu yang kosong itu, yang pertama jelas nambah ilmu, yang kedua membantu sesama muslim, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat mencari pekerjaan yang pekerjaannya itu kembali lagi untuk ibadah seperti yang diinginkan, harapan yang diinginkan Allah sebagai tujuan kita diciptakan. Kembali lagi, waktu yang lebih ini jangan sampai sia-sia seperti keterangan yang terakhir tadi. Jangan sampai sia-sia karena itu modal utama. Karena ketika orang sudah mati, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkanlah kami kembali. Untuk apa? Untuk kembali melakukan ibadah-ibadah. Permintaannya cuma itu. Nah, kalau ternyata kita punya umur yang panjang, habis sia-sia untuk numpuk harta, itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang mati ketika dibangkitkan. Berarti salah pilihan itu. Kalau kita punya umur panjang, ternyata harapannya cuma sekedar bersama-sama dengan istri, anak, teman, sahabat. Ternyata orang yang dibangkitkan itu tidak minta itu untuk dibangkitkan. Kalau saya hidup kembali, saya akan menambah amal baik. Lah, amal baik ini sesudah fardu, sesudah sunnah rawatib, dia nambah ilmu. Kalau nambah ilmu ini sudah pada tahapan tertentu, ada kelebihan lagi, maka tambahannya bantu sesama. Kalau masih ada waktu yang tersisa, maka tambah baca Al-Quran. Kalau masih ada waktu lagi, baru bekerja. Ini tujuan dari kitab ini. Maksudnya Imam Ghazali, kalau bisa tidak ada waktu lebih selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat jalur mana? Jalur ibadah yang mahdoh atau yang ghairu mahdoh. Yang mahdoh yang jelas harus kita lakukan lebih awal. Salat selesaikan dulu. Kita tahu salatnya cepat, tidak sampai 5 menit, tidak sampai 3 menit. Kan ada waktu yang panjang, waktu asar itu masih lama, maka nambah ilmu. Yang terbayang sama kita, nambah ilmu itu harus 3 jam, harus 5 jam. Kan tidak. Ketika kita buka kitab, baca satu hadis atau satu ayat Al-Quran, itu sudah ta'allumu ilmin. Bisa dibayangkan. Tadi amal sholat, Assalamualaikum, baca wiridan seadanya yang sudah selesai. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian sambil sunnah rawatib, ba'diyah, qabliyah. Jangan beranjak dulu, ambil kitab. Mau 1 hadis, 2 hadis.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah ta'allumu ilmin. Jangan beranjak dulu. Kemudian ada waktu kan sesudah baca satu hadis kan masih panjang. Tambahin lagi, lihat kanan kiri. Jangan habis-habisan di masjid lihat kanan kiri. Menawa ada kanan kiri yang minta bantuan kita. Bantuan ya, minta bantuan kita. Kalau ternyata dilihat kanan kiri tidak ada, tambah baca Quran. Harus 30 juz. Enggak juga. Satu ayat. Saya kemarin kan ngalah. Ngalah enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Sudah baca Quran. Setelah itu baru ada kelebihan kita cari kerja. Nah, pertanyaannya sekarang kan bisa dibayangkan. Bisa enggak kita bekerja 1 detik, 5 menit, 3. Ya tidak bisa, Ustaz. Ya sudah, silakan kerja selesai. Nah, saya kalau sales 5 menit sampai depan rumah. Balik itu bukan. Belo ame kancane le. Belo ning Agus paling. Lebih ini, lebih. Saya ngaret 5 menit cari rumput, makani wedhus, mati wedhusmu. Kalau cuma 5 menit. Nah, Imam Ghazali ini mempersiapkan itu. Kebaikan itu banyak, maksudnya Imam Ghazali. Kalau ada kebaikan itu banyak. Kalau ada kelebihan waktu, awas jangan salah memilih kebaikan. Yang paling super itu ta'allumu ilmin. Yang kedua, bantu orang. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, cari kerja. Ini sudah amalan-amalan yang terbaik yang diproses oleh Imam Ghazali melalui kitab ini. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Lebih dari 4 ini, selain dari 4 ini, nilainya di bawah. Sampean mau apa? Selain 4 ini. Nah, ini sudah pas program kita. Jadi jangan dibayangkan ta'allumu ilmin harus 3 jam, 2 jam. Tidak juga. Bukan. Yasin, dilihat tafsirnya, dilihat terjemahnya. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang sudah tutup Al-Qur'an Azim. Belajar. Ambil satu hadis. La ta'uduk, faradu dhamiran la ta'uduk. Sudah. Jangan dibayangkan harus. Nah, kalau saya ini memang profesinya sebagai kiai lain lagi. Imam Ghazali tidak nerangno ini. Artinya 4-4-nya ini jangan sampai ditinggalkan dengan adanya kelebihan waktu. Jadi ojo Assalamualaikum bebas, jangan tek dhisik, baca hadis satu, baca Al-Qur'an 1 ayat, pelajari 1 ayat, baca hadis 1 ayat, atau baca adab 1 ayat, kitab ini 1 ayat, atau baca ini berapa baris, kelar, lihat kanan kiri. Jangan sampai kita tidak punya respon yang bagus terhadap tetangga, keluarga, dan yang lain. Kalau kepada orang lain kita harus respon, awas, istri, anak, dilihat. Kepada orang bantu naikin genteng, bantu. Kepada istri masak-masak ODW, loh, awas. Emang istrimu bukan muslimin? Kan istrimu juga Muslimat ya. Muslimat. Nah itu. Jangan sampai kita bagus di luar kepada anak muslimin, jangan dibayangkan membantu orang cari mana. Teman-teman bantuan kayak mana? Bisa jadi istrimu butuh bantuan, bisa jadi keluargamu butuh bantuan, adikmu, kakakmu, dan lain sebagainya. Itu juga orang muslim yang juga nilai plus kita bantu. Ada kelebihan lagi, baca Quran. Nggak usah baca banyak. Kalau banyak sampai 30 juz sampai nggak keluar. Bahasanya tadi, ngamuk istrinya nanti kamu nggak bawa nafkah. Jangan nangis anakmu nanti. Sekolahnya bagaimana? Nangis nanti keluargamu yang kamu tanggung bagaimana? Setelah itu lebih kerja yang sesuai kemampuan sampean, sesuai profesinya. Kalau itu sudah kelar semua, ternyata nanti masuk asar lah. Setelah asar ada lagi babnya yang dibongkar nanti sama Imam Ghazali, ada lagi nanti. Nah itu berangkatnya dari kita. Jadi kita punya gambaran yang lengkap bagaimana memilih
kebaikan yang super setelah ada lebihnya waktu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kalau dulu kalimatnya itu silaturahim, mbah-mbah tua itu, ayo silaturahim gitu. Nah, akhir-akhirnya sampai saat ini jadi silaturahmi. Itu perdebatan yang apa jenis? Perdebatannya nggak rampung-rampung. Yang jelas ngelencer itu bagian dari silaturahmi. Cuma yang kepingin saya tambahkan, nggak ngurusi kalimatnya rahim atau rahmi itu. Yang perlu dijudul lah, mahalnya silaturahmi ini mumpung lebaran. Mahalnya silaturahmi ini ketika kita nyamperin satu dengan yang lain, ya. Jadi jangan dianggap datangnya kita kepada saudara kita nyampe ini terus tiba-tiba jadi jadi sesuatu yang buruk. Tidak. Ketika kita datang ke itu silaturahmi. Jadi tidak usah niat silaturahmi, tidak usah. Anggap sampai datang sudah silaturahmi, dan itu sudah membawa rezeki versi Rasul. Kalau sampean kepingin diluaskan rezekinya, umurnya panjang, silaturahim. Jadi datangnya kita ke saudara kita itu silaturahim. Ini tidak perlu niat, dan ini banyak terjadi. Pokoknya gak niat merono, niatnya dolan. Dolannya itu sudah silaturahim. Ini kalau niat cangkruan, padahal ketemunya itu sudah silaturahim, kan nyambung ketemu. Niatnya golek makan nih. Ya itu, saya tadi nanti saya mau ke sana karena nanti sambungannya ke sana. Dan di dalam silaturahim itu banyak kebaikan. Nah, selain adat kita memang oleh minuman, oleh makanan, nah, jangan lupa ada janji Nabi, pasti panjang umur, pasti banyak rezeki. Itu jaminan. Yang kepingin saya tekankan di sininya, awas, di dalam silaturahmi itu ada janji Nabi yang tidak kira luput. Tidak kira luput. Males aku merono, kono tidak tahu nang aku. Nah, kalau kita mikir itu, kita males akhirnya. Tapi kalau ingat janji Nabi yang ditawarkan Nabi, kita beno si kono tidak tahu nang aku pokoknya katanya merono. Sombong ini nih. Saya tidak dapat piala dari yang kita samperin, kita dapat piala dari Nabi. Jaminannya jelas. Panjang umur, murah rezeki, kan jelas enak. Tapi tidak gampang kecewa. Karena kita tidak niat, dibales. Karena niatnya kita mengikuti apa yang dianjurkan Nabi Muhammad. Yang datang lebih dulu itu yang bagus. Yang datang. Jadi bukan ukuran yang lebih tua atau lebih rendah, yang datang lebih dulu itu Yang datang lebih dulu. yang cuma sing paling kalau naik lagi yang tua kepada yang muda itu yang lebih bagus, bukan yang muda kepada yang tua. Kiwalik. Nah, Adatnya nah kan. ini. Ke Roma kayak. Nah itu saya Uwe,